Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa selalu ingat protokol kesehatan. 1. Selalu menggunakan masker dimanapun berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. 3. Selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Untuk pembelajaran pada hari ini adalah tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu 1. Dengan bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan percaya diri. 2. Dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia dengan penuh kepedulian. Anak-anak, mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Menyanyikan lagu sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada. Keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan dapat digambarkan melalui berbagai bentuk dan cara. Salah satunya dengan lagu. Banyak lagu yang bertemakan lingkungan, yaitu lagu yang berjudul Hijaunya Rumahku, Hijaunya Bumiku. Agar kamu senantiasa menjaga lingkungan sekitar, mari kita nyanyikan lagu berikut dengan memperhatikan tinggi rendah nada dan tempo yang sesuai. Nah, bagus kan lagunya? Pasti anak-anak akan senang sekali. Saat menyanyi, kita harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Menyanyi adalah mengungkapkan perasaan menggunakan alunan suara manusia dan boleh diiringi dengan instrumen musik. Menyanyi merupakan suatu kegiatan mengeluarkan suara yang mengandung maksud tertentu. Kita harus mampu menyanyi dengan intonasi yang tepat, karena intonasi adalah ketepatan suatu nada. Saat bernyanyi, kita dapat melengkapinya dengan musik ritmis. Musik ritmis terbentuk dari berbagai bunyi alat musik ritmis atau tak bernada. Bunyi-bunyian tersebut bersuara menjadi sebuah irama. Misalnya, tepuk tangan, bunyi kaleng yang dipukul, batu diadu, derap kaki. Tempo adalah merupakan cepat lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nada adalah bunyi yang getarannya teratur saat dinyanyikan. Intonasi adalah mengandung arti ketepatan nada. Staccato adalah menyanyikan lagu dengan terputus-putus. Legato adalah menyanyikan gabungan beberapa not yang berurutan dalam satu waktu. Nah, itu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan saat anak-anak menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan, mengikuti, dan menyanyikan lagu tadi, mari sekarang kita punya tugas. Anak-anak harus berlatih bernyanyi yang tadi sudah kalian nyanyikan di rumah. Nanti nyanyikan lagu Hijau Rumahku, Hijau Bumiku dengan penuh penghayatan.
dan tuliskan makna lagu tersebut. Selanjutnya, mari kita perhatikan penjelasan, yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Anak-anak, mari kita baca teks berikut. Beni begitu kagum akan semangat para petani. Para petani bekerja keras mengolah tanah dan menanam berbagai jenis tanaman. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menjadi petani banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, mereka banyak yang menjadi nelayan. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan daerah dan sumber daya alam dengan aktivitas manusia. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan memanfaatkan tanahnya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian dan perkebunan. Sebaliknya, dengan masyarakat di daerah di pesisir pantai, sebagian besar kegiatan ekonominya mengandalkan hasil perikanan laut. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. 1. Masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai menyuguhkan pemandangan yang sangat indah. Pantai menjadi sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Indonesia memiliki banyak pantai yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai adalah sebagai nelayan. Namun, oleh karena pemandangan di pantai sangat indah, maka berkembanglah sekitar pariwisata. Kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. 2. Masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut Indonesia sangatlah besar. Hal ini karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Laut memiliki banyak potensi. Kita bisa memanfaatkan berbagai hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga ada kegiatan pengeboran sumber minyak bumi. Kita juga bisa memanfaatkan laut sebagai wisata bahari. Kalau kita menyelam, kita bisa menyaksikan keindahan laut. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut seperti Raja Ampat di Papua dan Bunaken di Sulawesi Utara. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan lingkungan alam yang sangat penting. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang yang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai yang dibendung dapat dialirkan ke sawah-sawah. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito, Banjarmasin. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Yang keempat, masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter
di atas permukaan air laut. Dari dataran tinggi, baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk dan segar. Contohnya, dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. Yang kelima, masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Sekarang kita sampailah kepada tugas yang kedua. 1. Kumpulkan informasi tentang aktivitas ekonomi yang ada di lingkungan daerah tempat tinggalmu. 2. Kelompokkan aktivitas ekonomi tersebut berdasarkan lingkungan alam yang cocok. Nah, nanti diisi pada tabel di bawah ini. Anak-anak, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? 1. Dengan bernyanyi, kalian dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo dengan percaya diri. 2. Dengan membaca dan mengamati gambar, kalian dapat mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan manusia dengan penuh kepedulian. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak, Bu Guru mengingatkan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi serta rutin berolahraga. Dan bawalah hand sanitizer dimanapun anak-anak berada. Tetap semangat dan salam sehat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.